Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini dalam perjumpaan ini kita membahas COVID-19 SARS-CoV-2 yaitu pemeriksaan RT-PCR di channel ATLM Indonesia, yaitu aplikasi PCR. Dalam hal ini kita membahas teori dasarnya dulu dan nanti kita akan menyimak video animasi teknik PCR di laboratorium secara umum. Oke, kita langsung saja bahas materinya sebagai berikut. PCR. Jadi PCR ini ujinya dengan melakukan tes swab dulu. Sehingga banyak orang mengatakan swab PCR. Jadi swab PCR itu adalah mengambil swab kemudian diuji PCR. Jadi diswab dulu di wilayah tempat berbiaknya virus SARS-CoV-2 ini di orofaring nasofaring, lalu diuji PCR. Uji PCR adalah polymerase chain reaction untuk deteksi virus dalam cairan lendir hidung atau tenggorokan setelah disuap. Nah, swabnya ini menggunakan nasofaring dan orofaring. Lalu dilakukan menggunakan alat khusus, alat PCR. Jadi menggunakan real time reverse transkriptase polymerase chain reaction kalau ditotalkan panjang semuanya. Nah, untuk waktu pengerjaannya cukup lama, perlu berjam-jam. Jadi nanti ini agak lama dibandingkan yang menggunakan teknik rapid. Lalu pemeriksaan ini sebagai penegak diagnosis COVID-19 saat ini yang paling dipercaya di dunia. Dan biayanya mahal karena perlu peralatan khusus, kemudian perlu reagen khusus, alat khusus, alat PCR. Nah, lalu untuk swab uji PCR itu tahapannya seperti ini. Ya, dilakukan swab pada pasien, ya kan. Kemudian swab dimasukkan dalam PTM, ya kan. Lalu segera dibawa ke laboratorium untuk diuji di laboratorium PCR. Lalu nanti hasil ujinya untuk mengetahui adanya virus COVID-19 berupa positif atau negatif, istilahnya terkonfirmasi lah. Nah, untuk pengambilan spesimen menggunakan swab plastik aplikator stick. Bahannya dari nilon, dakron, rayon tip. Jadi bahan sintetik ya untuk swabnya, karena disarankan memang yang bahan sintetik, tidak boleh menggunakan material organik karena virus itu kan organik, material organik. Jadi organisme organik mungkin akan terganggu analisa PCR nanti. Nah, ini digunakan untuk nasofaring dan orofaring, ya kan. Naso itu di wilayah saluran napas, kemudian oro ini yang di saluran mulut. Nah, hindari penggunaan material organik. Nah, seperti tadi, jadi material organik ini mengganggu uji PCR. Lalu yang penting lagi, kualitas swab mempengaruhi hasil uji PCR. Jadi swabnya tidak tepat pengambilannya atau kurang diputar pada saat kita pas di bagian nasofaring, diputar 3 kali kan. Nah, itu untuk mengambil atau mengumpulkan tempat si virus tadi berbiak di nasofaring dan orofaring. Nah, lalu nanti siapkan juga PTM, virus transport medium. Ini medium transport khusus virus. Nah, lalu bagaimana prosedur pengambilan spesimennya? Nah, pengambilannya menggunakan APD. Jadi HPD lengkap, hazmat, ya, level yang tertinggi ya. Jadi di sini APD-nya aerosol generating procedure. Jadi harus memang kedap dari aerosol dan lain-lain, karena memang ini yang namanya virus kan dari percikan aerosol, napas dan bersin. Nah, itu. Lalu diambil di nasofaring. Ya, sebagaimana pada gambar berikut ini, itu adalah pengambilan di nasofaring. Jadi diukur dulu kedalamannya, kemudian baru dimasukkan perlahan.
sudah sampai ujungnya, lalu diputarlah 3 kali untuk usap nasofaring. Ya, pastikan pengambilannya memang tidak menyebabkan si pasien merasa sakit. Jadi harus secara baik-baik supaya tidak terjadi luka yang menyebabkan ini pengaruhnya nanti ke pengaruh adanya darah. Nah, setelah itu baru kita ngambil di apus orofaring. Nah, keduanya ini nanti digabungkan untuk menaikkan sensitivitas temuan virusnya. Nah, dimasukkan dalam PTM, virus transport medium. Nah, lalu kita bahas secara umum mengenai BSL-2. Nah, BSL-2 ini syarat-syaratnya sesuai dengan gambar. Itu sesuai gambar kan? Ada control access, kemudian hand washing sink, kemudian ada sub hazard warning police, kemudian physical contaminant device, personal protective equipment, ini risk assessment, kemudian ada laboratory bench, ada autoclave. Ini persyaratan yang minimum untuk BSL-2 laboratorium PCR. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Sarana yang diperlukan diperhatikan terkait SARS-CoV-2 itu adalah BSC minimal kelas 2A. Nah, di atas lagi lebih bagus. Autoclave untuk pengolahan limbah, kemudian untuk pengeluaran udara itu ada portable HEPA filter, kalau memang tidak ada ya mungkin exhaust fan nanti ya. Kemudian menggunakan APD level 3 risk group 3 ya kan. Ventilasi sistem, mekanisme ventilasi sistem ini sebaiknya menggunakan sistem ada yang inward flow, air within circulation. Jadi ada yang menyedot, ada yang dihembuskan. Jadi supaya udara tadi terbilas atau tergantikan dan hawa yang dicurigai infeksius tadi dikeluarkan dengan cara menyedot pakai blower exhaust fan. Nah, ini yang kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke denahnya. Nah, denah lab PCR yang minimalis atau yang ideal, yang memang ini yang syaratnya yaitu ada di situ ada undirection workflow, backflow traffic must be restrict to minimum. Nah, di situ ada 3 bagian. Yang pertama, reagent preparation room atau area ini untuk preparasi reagen, ada penyimpanan reagen, ada preparasi reagen, ada master mic preparation. Ini adalah positive pressure. Jadi tekanan positif yang terjadi. Nah, ya kan? Airflow outward. Nah, outward kan? Nah, kemudian berpindah ke sebelahnya itu adalah specimen preparation room. Nah, areanya yaitu specimen preparation nucleic acid isolation. Nah, di sini adalah tekanan negatif pressure, airflow inward. Jadi disedot, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, amplification room, areanya di sini adalah amplifikasi, deteksi, analisis. Ini adalah juga sama, negative pressure, yaitu airflow inward. Nah, jadi dan ini langkahnya kita tidak dari 1 ke 2 ke 3 dan tidak boleh kembali. Karena memang persyaratannya satu arah saja dalam hal bergerak bekerja. Yang idealnya memang per bagian kalau memang ada petugasnya. Kemudian kita pindah ke reagen RT-PCR SARS-CoV-2. Menggunakan minimal 2 target gen spesifik untuk SARS-CoV-2 yang berbeda. Sifatnya multiplex, jadi 2. Plus kontrol, plus reagen ekstraksi manual. Lalu kita lihat di sini target gennya yang kita tahu ini pertama adalah E, yang targetnya envelope-nya itu gen E, kemudian N nukleokapsid, jadi N. N-nya ini gennya N, kemudian N1, N2. Kemudian ORF, opening reading frame, nah disingkat ORF. Nah, ini ORF1, ORF1AB, ORF1A, ORF1B, dan RDRP. Nah, ini yang gen-gen yang akan dideteksi.
Kontrolnya ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Kemudian kontrol ekstraksi. Nah, gen E umumnya digunakan, yang paling banyak digunakan adalah gen E, envelope-nya dulu. Sedang untuk screening, sedangkan gen E dan ORF untuk konfirmasi. Kan tadi dikatakan di atas kita multiplex. Nah, ini contohnya kita melihat dari gen-gennya dari virus tadi, ORF, kemudian ada S, kemudian M dan N. Nah, kita yang deteksinya tuh banyak menggunakan ENORF. Nah, itu kan. Kita pindah ke interpretasinya. Untuk cut off, ya kan, untuk seluruh target kita mau mengacu pada ini. CT value, yaitu kurang dari sama dengan 40, itu artinya detect, artinya ditemukan. Apabila lebih dari 40 atau NA itu tidak terdeteksi, berarti memang tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, lalu saat interpretasi pastikan untuk melihat grafik PCR dan riwayat pasien, grafik di CT-nya. Lalu dari situ kita lihat untuk hasil interpretasi seluruh target gen terdeteksi itu dinyatakan positif SARS-CoV-2. Jadi COVID-19-nya positif. Apabila seluruh target gen tidak terdeteksi, tidak ada terdeteksi yang multiplex tadi, itu negatif SARS-CoV-2. Nah, lalu tidak semua target gen dideteksi, contohnya dari 2 target hanya 1 gen terdeteksi, dari 3 target hanya 1 atau 2 gen terdeteksi. Inilah probable atau inconclusive, jadi belum bisa disimpulkan. Jadi ini mungkin nanti bisa diulang. Nah, oke, itu saja. Nah, sekarang untuk melihat proses tahapan PCR-nya kita bisa melihat pada video animasi sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, jadi disuap dulu di nasofaring dan orofaring menggunakan swab pada pasien, masukkan ke hidung lalu putar 3 kali, tarik, dan di swabnya ini akan terkumpul virusnya, dimasukkan ke dalam PTM, lalu segera dikirim ke laboratorium melalui viral transport medium. Nah, lalu spesimen tadi kita lakukan uji PCR, yaitu dengan cara bahwa kita tahu penggandaan untayan ganda dari DNA dengan teknik reverse transkriptase, yang kita tahu bahwa virus ini adalah virus RNA, jadi untayannya single atau tunggal, jadi bukan double helix, dari single helix. Nah, RNA ini diubah jadi cDNA melalui alat PCR, jadi namanya reverse transkriptase PCR namanya prosedurnya ini. Nah, kita bisa melihat di sini pertama RNA ekstraksi, diekstraksi dulu RNA-nya dengan cara, ya kan, bahan virus tadi dimasukkan ke dalam sebuah cup kecil, ya kan, lalu dibantu dengan buffer lysis buffer untuk menghancurkan komponen-komponen di dalamnya, dari fenol dan guanidin, ya kan, ada guanidin situ. Nah, dimasukkanlah buffer lysis tadi untuk menghancurkannya dengan bantuan rotator, dikocok dulu, lalu akan terkeluarlah komponen virus tadi. Yang kita inginkan adalah di dalam situ tadi adalah RNA-nya yang kita ingin ambil. Nah, ini. Lalu kita lakukan masukkan dalam spin column. Nah, maksud tadi spin column. Spin column ini untuk memisahkan nanti berkas-berkasnya, lalu disentrifuge. Dengan sentrifuge maka akan tertangkap oleh silika. Jadi ada butir-butir silika RNA-nya. Nah, ini kan kita bisa melihat di gambar ilustrasi, tertangkap, sementara komponen yang lain akan mengendap, hilang. Nah, lalu setelah itu kita lakukan lagi pencucian dengan buffer washing. Pencucian dengan buffer ini tujuannya membersihkan sisa-sisa yang tidak diinginkan dengan cara dicuci dengan sentrifugasi. Nah, ini akan luruh, turun ke bawah, luruh, masih ada tersisa RNA-nya nempel di silika. Nah, setelah selesai ini, lakukan lagi kegiatan lain, yaitu berupa elusi buffer, ditambah larutan buffer. Karena buffer di sini
Lalu kita lakukan sentrifugasi lagi. Nah, di sentrifugasi ini maka akan terlihat di sini untuk membersihkannya. Lalu ini akan larut karena dielusi kan, dielusi beri larutan. Nah, keluarkan. Kemudian kita akan mendapatkan RNA yang sudah lengkap yang diambil tadi dari ekstraksi. Lalu kita reaksikan dengan reagent mix. Ya, mix master itu terdiri dari reverse transkriptase 1, 2, DNTPS, kemudian ada reverse primer, ada forward primer, ada Taqman probe. Nah, Taqman ini yang untuk mendeteksi, dan DNA polimerase. DNA polimerase ini untuk menyusun nanti untaiannya. Nah, kita dengan cara kita ambil tadi spesimennya, masukkan ke dalam itu, campur keduanya reagent mix tadi dengan spesimen, dikocok, lalu masukkan ke dalam tray. Traynya ini kan yang berbaris yang sesuai urutannya, lalu ditutup. Setelah ditutup, lalu dimasukkan ke alat mesin PCR. Nah, di mesin PCR ini kita bisa melihat adanya prosesnya sebagai berikut. Ini RNA untaian tunggal, lalu kita akan mendeteksi RDRF gen atau E gen atau N gen. Nah, kita tinggal milih sesuai dengan framernya, kan sudah. Lalu kita lakukan reverse transkriptase, tahapannya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini kan untaian tunggal nih. Lalu 55 derajat Celcius, maka kita pasangkan bahasa anunya yang cocok, komplemennya. Lalu oleh terjadilah proses pembuatan menjadi untaian ganda dalam waktu 10 menit. Nah, ini sudah dari tidak single lagi menjadi double kan. Nah, oleh cDNA, lalu initializing denaturasi. Dilakukan denaturasi dengan naikkan suhu 95 derajat. Lepaslah untaian ganda tadi menjadi untaian single. Selama 3 menit kan. Nah, setelah lepas inisialisasi kan. Nah, ini kita bisa melihat tahapannya seperti ini. Denaturasi, annealing, extension. Nah, seperti itu nanti bertahap, berulang-ulang. Ya kan? Suhu 95 itu adalah denaturasi. Melepas untaian gandanya. Lepas. Ini adalah menjadi untaian single selama 15. Kemudian lakukan annealing. Nah, annealing ini masukkan lagi. Kemudian yang cocok dari itu pasangan bahasanya. TA, GC, GT, kemudian AT. GC kan AT. Nah, dari annealing ini extension lagi. Sambung lagi, membentuk untaian ganda sesuai dengan bahasa komplementernya. Ya kan, AT, GC kan, AT, GC, sampai di ujung. Dari 5 ke 3. Akornya kan sesuai dengan pasangannya dari 35, 53. Nah, lalu siklus kedua lagi. Denaturasi lagi. Lepas lagi di suhu 95 derajat C selama beberapa scan. Ya kan? Lalu annealing lagi, jadi berulang-ulang. Ini siklus kedua, teman-teman. Nah, di sini dimasukkanlah ada yang berleber, Nah, di sini yang penting untuk mendeteksinya. Nah, yang label ini nanti berisi atau zat fluoresen, ya, exciting, ya kan, eksitasi memancarkan emisi nanti dia, dan quencher fluoresen. Jadi nanti yang kita inginkan adalah yang ininya, yang terlepasnya ini yang kita inginkan nanti. Jadi kan dari situ nanti eksitasi, quenching, ya kan. Lalu kita extension, sambung lagi bahasa komplemennya. Lalu pada saat penyambungan ini terlepaslah R dan terlepaslah Q. Nah, terbentuklah R yang bebas. Nah, ini beberapa kali siklus dengan cara siklus ini. Denaturasi, annealing, kemudian lagi terus berlanjut extension, berulang-ulang siklusnya seperti yang tadi, melepaskan R dan Q. Nah, udah kan? Dari sini kita bisa melihat beberapa kali siklus 6, 7, 8, copy 10 sampai yang terjadi selama 2 jam di alat PCR. Nah, dari sini kita lalu melihat untuk deteksinya bagaimana? Nah, ini ada lampu halogen, tungsten halogen, ada exciting filter, ada mirror, ada lens, ada emission filter, ada CCD kamera. Nah, keluar dipancarkanlah ke eksitasi filter. Lalu dari tadi kembalikan, naikkan ke atas, lalu ke emission filter, lalu ditangkap oleh CCD kamera. Di CCD kamera ini diterjemahkanlah nanti bagaimana yang tadi zat yang di label tadi memancarkan
kadar berupa grafik nanti. Apabila kita melihat CT-nya 40 atau kurang dari 40 itu positif tesnya. Apabila CT-nya lebih berarti tidak ada atau negatif. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman mengenai uji PCR yang saat ini lagi rame, booming di Indonesia, di dunia karena menghadapi virus COVID-19. Dan itu juga untuk CT juga dibandingkan dengan sesuai kondisi klinis pasien dan juga hal-hal lain. Misalnya grafik PCR, riwayatnya, nah, itu penting teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah secara singkat mengenai pemeriksaan menggunakan alat PCR polymerase chain reaction, reverse transkriptase. Reverse transkriptase ini maksudnya mengubah untaian virus tadi yang single RNA diubah menjadi DNA. Jadi penggandaannya berulang menggunakan framer, akan didapatkan beberapa siklus, sehingga dari siklus tadi kita bisa melihat beberapa penggandaannya tadi. Oke, kemudian kita pindah ke selanjutnya, yaitu kesimpulan. Nah, ini kesimpulan teman-teman. Nah, berdasarkan apa yang kita bahas tadi, kita ambil kesimpulan pertama. Uji PCR itu adalah polymerase chain reaction untuk deteksi virus dalam cairan lendir hidung atau tenggorokan. Jadi ngambilnya di nasofaring dan orofaring. Kemudian uji PCR untuk menggunakan teknik real time reverse transkriptase. Ini time-nya kurang nih, time. Kemudian yang ketiga, uji PCR digunakan menegakkan diagnosis COVID-19. Lalu uji PCR untuk mendeteksi gen E, kemudian gen N dan ORF. Biasanya multiplex penggunaannya, dan E ini untuk screening, sedangkan yang keduanya N dan ORF ini adalah untuk konfirmasi. Lalu hasil uji dengan melihat CT, biasanya cut up-nya kurang dari sama dengan 40 untuk positif. Kalau di atas 40 berarti negatif. Nah, itu saja teman-teman mengenai VCR COVID-19 real time beserta video animasinya. Semoga memberi manfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.